Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh dan pagi hari ini kita masih tetap terus diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang tidak terhitung dari aspek kesehatan, aspek keluangan waktu, aspek kesempatan, dan juga aspek kemauan. Ini semua nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri agar Allah semakin memberikan tambah atas kebaikan yang bisa kita laksanakan atas karunia-Nya. Semoga upaya dan usaha kita dalam terus memperbaiki diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, apalagi di hari Minggu pagi hari ini yang kita terus awali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian dan sekaligus itu adalah zikir kepada Allah, merupakan awal yang baik yang dicatat olehnya dan semoga menjadi pemberat timbangan baik kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa sama-sama kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi Agung, guru besar kita, pemimpin kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kajian kita patokannya tetap yaitu tentang sirah nabawiyah. Pertemuan yang lalu saya sudah menguraikan poin-poin terkait dengan perjanjian Nabi dalam membentuk negara Madinah, khususnya perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang yang berseberangan dengan Nabi, yaitu kaum Yahudi, Nasrani, dan sekaligus mereka yang tidak beriman kepada agama, kaum penyembah berhala. Itu sudah selesai dilakukan perjanjian. Sebelumnya Nabi juga melakukan perjanjian dengan antara kaum muslimin, muhajirin dan ansor, sehingga terbentuknya negara Nabi, negara Madinah itu didasarkan atas perjanjian. Atas perjanjian itulah terbentuk negara Madinah. Kali ini saya ingin menjelaskan dua tantangan besar. Jangan dikira bahwa begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, meninggalkan seluruh hegemoni yang ada di Makkah dan seluruh kekayaan-kekayaan yang ada di Makkah, ditinggalkan ke Madinah lalu aman. Tidak, ternyata tantangannya lebih besar. Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian di saat para muhajirin dan ansor sudah menyatu dan seluruh umat Islam hampir seluruhnya itu mereka sudah berada di Madinah, maka Makkah mestinya sudah leluasa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Tetapi yang terjadi, Makkah merasa terganggu dengan keberadaan Madinah yang dikuasai oleh Rasulullah. Dari sisi mana Bapak Ibu sekalian? Yaitu dari sisi sumber kehidupan dan sisi ekonomi. Sebab orang Arab ini memiliki dua musim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim ihatasyita'i was-saif.
perjalanan perdagangan mereka ini 6 bulan ke arah Syam, 6 bulan ke arah Yaman. Jadi ketika 6 bulan menuju ke Syam, menuju ke Palestina, satu-satunya jalan lewat Madinah. Nah ini kalau sampai yang dilewatin ini juga tidak aman, berbahaya. Jadi pemerintahan Mekah merasa sadar bahwa keberadaan umat Islam di Madinah itu merupakan ancaman. Oleh karena itu, yang pertama kali mereka lakukan adalah provokasi. Jadi pertama istifzazat Quraisy diddal muslimin. Provokasi orang Quraisy. Awal pertama kali provokasi yang dilakukan oleh orang Quraisy itu adalah dikirimkanlah satu surat. Kufar Quraisy mengirimkan surat kepada kaum Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Karena kenapa kemudian dikirimkannya itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena dialah merupakan gembongnya munafikin. Dan orang-orang munafik inilah yang masih konsisten untuk bekerja sama dengan Quraisy kafir Makkah. Ini belajar sejarah itu kita tidak hanya mempelajari dari sisi runut perjalanannya Bapak Ibu ya. Tapi sejarah itu adalah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa besar. Nah, salah satu kenapa materi sejarah atau sirah nabawiyah itu diadakan di Masjid As-Salam ini, karena salah satunya kekosongan dari aspek itu. Saya mengajar di masjid ini sudah lebih dari 20 tahun. Sejak masjid masih sangat sederhana dan waktu itu masih pengurus-pengurus yang lama dan pengurus-pengurusnya sudah bersilih berganti karena diganti kepengurusan atau ganti kehidupan. Kita doakan ya mudah-mudahan para pendahulu yang sudah lebih awal menjumpai Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga husnul khotimah, amin, dan semoga dimuliakan Allah di alam barzahnya, dilapangkan kuburnya, serta disenyumkan sepanjang kehidupannya di dalam alam barzah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin, amin. Nah, apa isi suratnya? Isi suratnya adalah, ini salah satu yang dikemukakan oleh Kufar Mekah. Innakum awaitum sahibana wa inna nuqsimu billahi la tuqatalannahu aw la tukhrijannah. Jadi di surat itu langsung, saya tahu bahwa kalianlah yang melindungi kerabat-kerabat kami. Dan kami yakin kalian pasti akan mengusir mereka atau akan memerangi mereka. Atau justru lanusayyiranna ilaikum bi ajma'ina, kami akan kirimkan pasukan yang full untuk memerangi kalian hatta naqtula muqatalatakum, sehingga kami bisa memerangi kalian, wa nastabiha nisahum, dan kita rampas perempuan-perempuan kalian. Artinya mengancam perang. Dan selama itu memang kalau ahli Madinah itu tidak dikenal sebagai pahlawan-pahlawan perang seperti Mekah. Jadi orang-orang Madinah itu sejak dahulu ini ya ibaratnya mereka para petani ya. Petani itu umumnya dalam konsep menerima situasi itu lebih gampang, persuasif. Tapi kalau pedagang itu umumnya apa? Keras. Makanya watak pedagang, watak pebisnis dengan watak petani itu sangat beda. Kalau watak petani pemaaf, kalau watak pedagang pendendam. Kalau watak petani lembut, watak pedagang keras. Makanya antara perdagangan bisnis dengan kekuasaan itu
ibarat dua gambar dalam satu keping mata uang. Hampir eksiden, bahkan peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini, atau ketegangan-ketegangan yang terjadi di dunia ini, khususnya setelah Perang Dunia Pertama sampai sekarang, pemicu terbesarnya adalah dua. Satu, persoalan masalah logistik, masalah perdagangan, atau masalah resources, sumber daya alam. Yang kedua, persoalan masalah ketersinggungan. Ketersinggungan bisa jadi karena perempuan, ketersinggungan bisa jadi karena perasaan, dan macam-macam. Ini kalau kita lihat. Nah, ini yang dilakukan oleh orang, ancaman yang dilakukan oleh Mekah itu kepada penduduk Madinah. Ini semua kerabat-kerabat kami sudah kalian tampung dan sudah kalian lindungi. Dan saya berharap kalian justru perangi mereka. Jangan kau lindungi, hancurkan mereka. Jangan kau beri hidup. Itu kira-kira. Dan begitu sepucuk surat ini disampai tangan ke Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, maka mereka langsung merapatkan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, dan sekaligus juga orang-orang yang belum masuk Islam, penyembah berhala, rapat mereka. Nah, mereka rencananya ingin melakukan suatu peperangan. Ini mumpung memang selama ini bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan sebenarnya satu-satunya calon tunggal. Tapi bukan calon tunggal capres, Bapak Ibu ya. Ini calon tunggal pemimpin di Madinah waktu itu. Betul ini. Ini bukan dibuat-buat, calon tunggal. Makanya dia itu dengan kehadiran Nabi itu sangat tersingkir, sangat tersaingi. Wah, dendamnya muncul. Memang sudah dendam. Oleh karena nanti dalam perjalanan sejarah di Madinah, bahwa kemunculan Abdullah Ubay bin Salul ini, gembongnya munafik ini, inilah yang selalu menggembosin konsolidasi umat Islam yang ada di Madinah. Sejak di perang Uhud maupun perang-perang yang lain, itu selalu dia penggembos yang paling top gitu. Nah, akhirnya mereka berkeinginan untuk bagaimana membuat strategi melawan Nabi. Tetapi sayangnya Nabi telah terlebih dahulu mengkonsolidasikan kekuatan, sehingga umat Islam sudah siap dengan cara apapun siap. Ini Bapak Ibu, saya mau. Tetapi begitu tengah-tengah mereka sedang berkumpul, Nabi datang. Nah, ini gentleman-nya pemimpin. Pemimpin itu memang harus punya gentleman, punya keberanian. Falamma balagha dzalika Nabi, ketika Nabi mendengar berita itu, laqiyahum, Nabi temuin mereka. Faqala laqad balagha wa'idu Quraisyin minkum mabalik. Saya mendengar bahwa ada ancaman yang serius dari Makkah, dan mereka akan memengarangi kalian dan bahkan akan bisa menjamak serta merampas anak-anak dan istri-istri kalian kalau kalian tidak mengikuti mereka, ya. Dan kalian diperintahkan untuk memerangi kami. Begitu orang-orang munafik mendengar Nabi mendatangi mereka, langsung mereka bubar satu persatu pergi. Karena ini watak munafik itu umumnya mereka inginnya adalah safety player. Watak orang munafik itu mereka wataknya adalah safety player, menyelamatkan diri masing-masing. Selamatkan. Nah, itu menyelamatkan, begitu kemudian menyelamatkan, akhirnya tafarruqu, bubar. Sehingga orang-orang munafik yang semula sudah pengen memarah Nabi batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat fenomena begitu, Nabi menangkap ini ada ancaman serius. Oleh karena itu, diteskis, ya, Nabi menteskis. Teskis yang pertama saat itu yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu pembesar orang Ansor Madinah yang ikut di Bai'atul Aqobah dari 12 orang saat Nabi sebelum hijrah. Jadi ingat Bapak Ibu, sebelum Nabi hijrah itu ada 12 kepala kabilah Madinah
Salah satunya Sa'ad bin Mu'adz yang membaiat kepada Rasulullah untuk memberikan jaminan keselamatan beliau ketika nanti dibawa ke Madinah. Jaminan keselamatan itu lebih didahulukan atas diri mereka, atas anak istri mereka, dan atas harta mereka. Itu jaminan. Sa'ad bin Mu'adz salah satunya. Sa'ad bin Mu'adz waktu itu pergi umroh. Setelah mereka umroh, janjian. Karena saat ini berkongsi dengan Umayyah, ya, dengan Umayyah bin Khalaf. Ini kongsi mereka, sekutu. Nah, sampai di Makkah dia menelpon, tapi sayangnya dulu belum ada handphone Bapak Ibu sekalian menghubungi. Nah, kemudian terhubunglah. Baik, kita ketemu nanti setelah kalian tawaf. Begitu kemudian setelah tawaf, maka bukan saja Umayyah yang diajak, tapi juga Abu Sofwan, dan kemudian juga yang lainnya termasuk Abu Jahal. Abu Sofyan dipanggil, ketemu, ngobrol. Ya, ngobrol. Gimana cinta ngobrol. Nah, sampai akhirnya menyinggung. Coba, ente bisa kan menikmati di sini tawaf dengan aman? Udah saya kasih keamanan nih. Ente menjalankan agama ini sudah aman. Ngapain mencari-cari lagi? Ada saat. Lalu kemudian, ala arakatu Makkah aminan wa qad awaitum sabah wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inahum amma wallahi laula annaka ma Abi Sofwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Abu Sofwan digerta, Sa'ad bin digerta. Kalau saja ente enggak sama Abu Sofwan. Abu Sofwan kan sahabat kami ini Mekah juga. Kalau ente enggak sama dia, kami ini sakit hati sama orang Madinah. Buktinya di sini kamu tawaf aman kan? Tapi kenapa harus kemudian semua kerabat-kerabat kami harus kau boyong ke Madinah semuanya? Ente ini kalau nggak sama Abu Sofwan, lu pulang kagak bakal selamat dah. Kira-kira seperti itu. Jadi sayangnya si Abu Jahalnya ini bukan orang Betawi, kagak bisa ngomong gitu Bapak Ibu sekalian. Ente pulang nggak akan bisa selamat. Wah, muncah ini Arab digituin sama-sama Arab walaupun Madinah Pak gitu. Nah, kemudian ama wallahi la in mana'tani hadza la amna'aka ma huwa asyaddu 'alaika minhu. Kalau sampai ada terjadi sesuatu terhadap saya, pasti akan aku lakukan jauh lebih memelaratkan ente. Maksudnya adalah dia tahu Madinah ini tempat kelewatan kamu. Ente jangan belagu. Ente makannya, rizkinya, hidupnya lewat Madinah. Makanya jangan macam-macam. Terjadi ketegangan. Sampai kemudian akhirnya summa inna Quraisyan arsalat ilal muslimina taqulahum la yaghurrannakum annakum aflattumuna ila Yasrib sanatikum fartasalikum wa nabidha khudarakum fi aqridarikum. Akhirnya mereka mengancam. Terjadi ancaman kan tadi, ancaman mulut, ancaman. Awas pokoknya. Akan saya geruduk, akan saya perangin, saya akan kerahkan seluruh tenaga, maka sampai kemudian kami bisa mengambil kerabat kami dan kalian gua hancurin gitu, seperti itu. Hancurin dah. Nah, berita itu kemudian sampai kepada Nabi. Sampai Rasulullah, kayaknya provokasi dan ancaman-ancaman Quraisy Makkah serius. Ini bukan sekedar main-main. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu, sejak itu, kata Aisyah, sejak itu Rasulullah itu tidak akan tidur hingga ada yang menjaganya. Makanya sampai pernah suatu malam Nabi hingga nyaris tengah malam, larut malam belum tidur. Lalu kemudian barulah datang seseorang membawa senjata, mengguyur senjata. Ternyata siapa itu? Oh, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanya Rasulullah, Sa'ad, suara apaan? Pedang ya Rasulullah. Udahlah aman kalau gitu. Saya tidur dulu dah gitu. Kalau itu udah bawa pedang, saya baru bisa tidur. Rasulullah. Dan itu setiap malam. Bahkan kemudian pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau sendiri yang menjaganya. Jadi menunjukkan betapa
situasi di Madinah setelah terjadi konsolidasi internal itu, dia menghadapi ancaman serius. Imma orang kufar Mekah itu bisa menghabisi karena sudah pada puncak, atau imma kemudian Rasulullah bisa bertahan secara kokoh. Maka umat Islam tidak ada pilihan lain, bertahan dan melawan. Dan sejak itu Rasulullah sampai turun ayat yaitu terkait dengan wallahu ya'simuka minan nas. Jadi turunlah ayat tentang wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah lah yang menjaga dan memelihara kamu. Nah, setelah itu ya udah kalian bubar. Yang jaga aneh Allah udah. Ya Rasulullah. Kalau gitu enak Bapak Ibu ya. Jadi kemudian begitu Nabi tidak ada yang jaga, ikhtiar gitu. Begitu Allah ngasih jaminan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjaga kamu Muhammad dari semua tindak bahaya yang dilakukan oleh anak manusia. Akhirnya sahabat, nah sekarang kalian sudah tidak perlu menjaga saya, pulang sana istirahat dengan baik. Saya juga akan tidur dengan nyenyak. Ini dalam waktu beberapa hari bahkan berpekan-pekan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ya, maka turunlah ayat izin untuk perang. Tapi bukan perintah untuk perang, beda. Izin perang. Izin perang itu, ayat itu sebenarnya turun berkenaan di dalam surat Al-Hajj ini ya. Jadi surat Al-Hajj ini udina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini memberikan izin kepada umat Islam karena provokasi udah semakin kuat. Sementara umat Islam juga sudah kokoh. Maka Allah mengizinkan untuk perang. Tapi bukan perintah perang. Ini beda. Izin perang itu apa? Ketika terjadi suatu accident, tidak ada pilihan kecuali harus melakukan perlawanan secara fisik, dilakukan. Ini izin perang. Sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, nah, di saat turunnya izinnya perang, maka Rasulullah memperluas pengaruh. Jadi tadi pengaruh di dalam kota Madinah udah clear, selesai. Dan bahkan pengaruhnya kepada Yahudi dan Nasrani juga sudah selesai. Maka dilanjutkan dengan pengaruhnya Nabi memperkuat kekuatan-kekuatan di sekeliling sepanjang 300 mil dari Madinah itu. Jadi radius 300 km kurang lebih, enggak sampai 300, radius 150 km. Nabi buat perjanjian supaya ketika orang Makkah itu melakukan serangan, maka Nabi memiliki pengamanan kurang lebih radius 150 kilo. Ini kecerdasan Nabi dalam menata perang. Nah, dan bahkan selain Nabi mengutus utusan-utusan dan bahkan mengutus ya beberapa saroya. Saroya ini adalah pasukan-pasukan yang dipakai untuk sidak. Ya, untuk terhadap para kabilah-kabilah yang di radius 150 kilo itu sampai banyak sekali. Jadi selain aqdu muahadatil half aw adamul i'tida ma'al qabail atlikanat mujawira li hadat tariq. Jadi pertama dilakukan itu, maka kemudian yang kedua Nabi melakukan irsalul bu'us wahidah tiwal ukhra ila hadat tariq. Jadi selain ada perjanjian aman dengan seluruh kabilah yang ada di sekitar radius 150 kilo, Nabi juga mengirimkan kekuatan-kekuatan untuk membuktikan secara fisik Islam Madinah sudah sangat siap menghadapi situasi apapun. Makanya dikirimlah pertama Sariyah Saiful Bahr. Ini dikirimkan di bulan Ramadan pada tahun pertama, ini sebelum perang Badar. Jadi pada tahun pertama bahwa ini pasukan
ya satu kompi ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan 30 orang atau 30 para sahabat yang lengkap dengan persenjataan, tapi tidak untuk perang, untuk memberikan sebuah satu saywar, ya, saywar. Jadi untuk memberikan pengaruh kepada lingkungan bahwa kami ini kokoh. Ya kalau zaman sekarang ini misalnya Bapak Ibu, ketika misalnya ingin memberikan sinyal kepada negara lain bahwa kita ini persenjataan dan persiapan militer kita bukan main-main, duit latihan perang. Kira-kira seperti itu. Latihan perang ada di wilayah tertentu atau membuat semacam pangkalan militer. Dan Nabi membuat pangkalan militer dan pangkalan pengamanan sebenarnya itu di banyak titik di sekitar radius 150 km. Yang pertama yaitu di kawasan ini gunanya apa? Guna 30 orang itu dalam rangka untuk memberikan sewer kepada Makkah. Jadi setelah dilakukan perjanjian, maka hampir dalam waktu tidak sampai 1 tahun, itu berkali-kali Nabi mengirimkan pasukan dalam rangka untuk mengambil dan melihat kalau nanti ada pasukan Makkah, orang Makkah yang bawa perdagangan menuju Quraisy, maka itu harus dihadang dalam rangka mengambil hak-hak mereka. Karena rumah tanah kekayaan orang-orang muhajirin di Makkah dijarah habis sama orang Mekah. Dan itu tidak benar. Bagaimana hak mereka dijarah? Sehingga untuk mengambil baliknya Nabi mengirimkan pertama itu. Dan ini kemudian sampai di kawasan namanya Nahiyatul Aid, faltaqu wastafu lil qital. Nah, lalu kemudian di situ terjadilah ada sebagian kelompok dagang dari Makkah yang mau menuju Syam. Tapi kemudian ketemu dengan seorang yang namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Nah, kebetulan Majdi bin Amr al-Juhani ini memiliki perjanjian dengan orang Quraisy dan perjanjian dengan kaum muslimin. Akhirnya nggak jadi perang, nggak jadi terjadi pengambilan hak-hak orang muslimin. Lalu kemudian yang kedua, Syariat Robik. Ini kalau tadi itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Mengirimkan juga, Nabi mengirimkan kurang lebih sekitar yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris ibn Al-Muttalib. 60 mereka para penunggang kuda. Ini juga dalam rangka untuk mencari atau dalam rangka untuk mengintai, mengambil hak-hak yang diambil, hak-hak mereka yang dirampas oleh orang Quraisy. Nah, kebetulan di situ adalah Abu Sufyan dengan 200 ya yang membawa sejumlah banyak dagangan, tapi kemudian sampai di Robik. Robik ini kalau Bapak Ibu menuju ke Madinah atau Makkah itu ada namanya Robik. Nah, disitulah sebenarnya kurang lebih. Dan kemudian Tarama sudah terjadi lempar-lemparan nih, Pak. Lempar-lemparan. Tapi tidak terjadi perang. Lempar-lemparan. Ini saywar Bapak Ibu. Saywar kepada Mekah, memberikan sinyal kepada Mekah, karena kalian sudah mengancam kami akan memerangi, jadi kami terlebih dahulu menyerang. Ini yang kemudian selalu dikatakan pertahanan yang paling baik itu adalah serangan. Jadi bukan hanya, jadi pertahanan yang baik itu menyerang. Maka ini kemudian ketika menyerang, disitulah kemudian Makkah mulai berpikir. Yang ketiga, itu bulan Syawal, Dzulqa'dah. Jadi bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah juga begitu. Rasulullah mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas. Meskipun dengan jumlah kurang lebih sekitar 20 orang. Ini juga dalam rangka untuk menghadang kafilah perdagangan Quraisy. Lalu kemudian meskipun akhirnya mereka tidak ketemu. Ya, nggak ketemu. Dan kemudian terjadi lagi di bulan Safar. Jadi Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah enggak? Muharram enggak? Safar. Di bulan Safar. Di bulan Safar juga Nabi mengutus lagi namanya Sariyah Al-Harrar. Ini sampai kemudian juga dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 20 pasukan untuk kemudian bisa menemui terhadap kafilah perdagangan itu. Dan kemudian di bulan Safar
Di bulan Safar ini juga Rasulullah turun langsung di bulan Safar ini. Di bulan Safar ditemani atau didampingi oleh 70 para muhajirin, ya, khususnya untuk menghadang terhadap kafilah perdagangan Quraisy sampai di suatu lembah namanya Udan. Tapi kemudian di dalam lembah Udan ini tidak terjadi peperangan, cuma Nabi berhasil melakukan perjanjian aman dengan kaum di sekitar itu. Nah, kemudian itulah merupakan perang pertama kali yang dipimpin Nabi. Jadi perang, kalau istilahnya, kalau Sariyah ini adalah pasukan pengintai. Tapi kemudian kalau Ghazah itu adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian di bulan yang Rabiul Awal, jadi tadi ada Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, lalu Safar, lalu kemudian bulan Rabiul Awal. Ini bulan kelima nih Bapak Ibu sekalian. Yang kelima berarti sudah masuk tahun kedua. Karena waktu itu hijrahnya Rabiul Awal, sehingga kemudian masuk tahun kedua. Yang kelima, ini Rasulullah bersama dengan 200 para sahabatnya. Ini juga untuk menghadang kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, dan juga ada 100 orang dari Quraisy dan juga 2.500 onta. Lalu kemudian sampai kemudian di satu tempat namanya Ridwa, tapi kemudian tidak tepat waktu. Ternyata kafilah sudah berangkat duluan, jadi nggak ketemu. Sehingga disitulah tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian di Rabiul Awal yang kedua, ini Rabiul Awal yang pertama, Rabiul Awal kedua juga Nabi mengirimkan. Jadi Nabi memimpin satu peperangan namanya Ghazwatus Safwan. Di Ghazwatus Safwan disinilah kemudian yang disebut dengan pertama Ghazwatus Badar Awal. Di Ghazwatus Safwan di Rabiul Awal itulah yang kemudian awal mula nanti sampai terjadinya perang Badar. Karena kemudian ketika saat berangkat itu dihadang sudah kelewatan, maka dicegat kemudian pulangnya lah, maka kemudian nanti akan terjadi satu kecamuk perang yang sangat serius, yaitu perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, setelah Rasulullah memperkuat persaudaraan dan menyempurnakan konsolidasi internal di umat Islam, maka Nabi juga menyempurnakan konsolidasi secara eksternal. Diakui bahwa lingkungan itu mengakui, bahwa negara lain itu mengakui bahwa negara Madinah itu kuat. Dibuktikan dengan satu perjanjian damai. Kalau kabilah-kabilah itu tidak memandang Nabi Muhammad itu kuat, gak bakal mau diajak perjanjian. Percuma perjanjian sama orang lemah gitu. Makanya kalau koalisi biasanya sama orang yang kuat gitu. Kalau koalisi sama yang tidak kuat ya ditinggalin begitu. Kemudian ada ketemu kuat dikit ditinggal, itu wajar. Bukan wajar, itu namanya strateginya ya. Persoalan bahwa kemudian kita baper itu urusan lain. Dia ingin koalisi, orang mau koalisi dengan yang lebih gede. Karena Nabi gede, siap semua. Sama kemudian kekuatan-kekuatan Kristen saat Cordova itu jaya, semua kekuatan di sana koalisi dengan khilafah Islami yang ada di Cordova. Begitu mulai runtuh, ditinggalkan semua. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, selain membuktikan itu, maka kemudian Nabi juga menyempurnakan terhadap kekuatan, memberikan sinyal kepada publik luas bahwa Muhammad siap dengan menghadapi segala tantangan kamu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah dikasih sama Allah, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dan bahkan nanti di tahun kedua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal yang begitu kuat ya kepada Rasulullah dan umat Islam untuk berperang melawan kekuatan-kekuatan yang sangat kekuatan yang sangat zalim, yang sangat
tidak manusiawi dan menyekutukan Allah itu. Salah satunya yaitu dengan turunnya ayat yang ke-217 dari surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril haram, dan kemudian sebelum itu lalu kemudian turunlah ayat-ayat terkait dengan masalah ayat perang, ya di antaranya nanti di dalam surat Al-Anfal, lalu kemudian dalam surat beberapa surat yang lain. Ini terjadi surat yang Al-Baqarah di ayat 190, 191, 192, 193. Nah, di sana waqatiluhum atau waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'dadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqatilu, dan peranglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah, terhadap siapa? Alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi tidak boleh melampaui batas. Meskipun sudah dikasih izin perang, tetap saja dalam situasi apapun Bapak Ibu, etika itu melampaui segala-galanya. Walaupun kalian itu berpolitik, perlu etika. Walaupun kalian berperang, perlu etika. Apalagi sekedar bertetangga, bermasyarakat, bersosial, semua perlu etika. Etika itu apa sih? Etika itu suatu tindakan yang membuat semua pihak itu nyaman. Itu etika. Itu gampangnya seperti itu. Tapi ketika suatu tindakan itu membuat orang lain terganggu, itu berarti ada persoalan masalah etika. Kita punya tetangga misalnya, nggak ada perjanjian apa-apa, Pak. Bangunan yang setinggi, tapi nggak pernah izin, nggak pernah ngasih pamit sama tetangga. Memang hak dia, memang itu batas kamu. Tapi tetangga kamu terganggu, setiap dagduk terganggu gitu. Ini namanya berarti tidak beretika. Misalnya kita punya jalan, depan rumah punya jalan. Lalu jalan ini lurusan. Tapi kebetulan pinggir rumah ini, maka kita bikin polisi tidur setidur-tidurnya, Pak. Juga polisi tidur setidur-tidurnya. Jadi kalau polisi tidur itu kan dinaikin masih enak gitu kan, nyaman. Tapi setidur-tidurnya, gajlukannya itu luar biasa. Ini namanya etika. Nggak ada. Tidak semua persoalan itu selesai dihukum, enggak. Gitu. Perlu etika. Makanya Quran itu membahas tentang masalah etika jauh lebih luas ketimbang hukum. Ayat yang 6.000 dalam Al-Quran kurang lebih itu hanya 300-an yang bicara hukum. Sisanya apa? Etika, Bapak Ibu. Coba 6.000 dikurangi 300, masih 6.600 dikurangi, masih 6.300. 6.300 ayat bicara etika. Sedangkan yang 300 hukum. Makanya hukum tidak menyelesaikan segala-galanya. Nah, kembali lagi bahwa di dalam konteks kehidupan perlu etika. Sampai perang pun ada etikanya, nggak boleh berlebihan. Nah, ayat ini kemudian datang karena tindakan provokasi. Jadi ini di dalam salah satu syariah namanya syariah Nakhlah. Ini di bulan Rajab, ini terakhir sebelum perang Badar. Jadi di bulan Rajab tahun kedua ini kemudian Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsh al-Asadi ke suatu Nakhlah. Nakhlah ini adalah perkampungan kurma dengan Itsna asyara rajulah, 12 orang. Dan masing-masing itu cuman punya onta 6, jadi bergantian begitu. Lalu kemudian sampai akhirnya Abdullah bin Jahsh ini sampai kemudian terprovokasi, dia suatu tempat itu terprovokasi, akhirnya mereka sampai terjadi lempar-lemparan, lalu kemudian sampai ada dari kaum Quraisy yang mati karena terjadi tindakan provokasi tersebut. Dan setelah itu kemudian terjadi ketegangan luar biasa. Terlaporkan Nabi cukup marah. Ini tindakan yang ceroboh, ini tidak boleh. Kan belum diizinkan kalian untuk kemudian berperang. Bahwa diizinkan perang itu dalam konteks ketika Anda bertahan. Nah, ini kalau kamu lihat memulai itu yang tidak boleh. Nah, sampai nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala waktu itu kemudian pas bulan Muharram. Jadi bulan haram gitu. Karena bulan haram
kalian tetap, jadi memang sudah diizinkan perang, tapi kemudian di bulan haram. Di bulan haram tidak boleh. Itu sudah menjadi tradisi lama, tidak boleh dilanggar. Tapi akhirnya kemudian mereka terprovokasi dan akhirnya ada yang mati dari mereka, dan kemudian akhirnya sampaikan Nabi menegur. Sampai akhirnya turun surat atau ayat, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya tentang perang di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan, perang di bulan itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi menghalang-halangi untuk orang bisa beribadah ke masjid dan kemudian mengusir orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka, itu jauh lebih besar dosanya. Nah, umat Islam itu waktu setelah terjadi kejadian Syariah Nakhlah, mereka disudutkan secara media oleh mereka kufar Quraisy. Oh, lihat tuh buktinya. Jadi ketika orang kufar Makkah sudah 5 kali Nabi mengirimkan Syariah dan 1 kali ghazwah, ngeper Pak. Dia cari jalan lain. Jalan lainnya apa? Yaitu membuat isu. Oh, lihat itu, ternyata umat Islam katanya pengikut Muhammad, mereka taat kepada kitab suci mereka. Mereka taat tidak melakukan perang di bulan haram. Buktinya mereka memerangi kita di bulan haram. Jadi mereka tidak sesuai, mereka tidak konsisten, mereka inkonsistensi. Nah, isu besar. Pokoknya Pak, yang namanya isu jelek itu paling gampang. Terganggu itu. Dan Nabi sempat terprovokasi, Nabi sempat menegur sahabat-sahabat itu. Padahal tindakan sahabat itu dalam konteks tertentu tidak salah-salah amat, gitu. Meskipun terjadi sampai mereka itu mati. Jadi dan kemudian bisa bisa menahan ya, bisa menahan 2 tahanan, Utsman dan Hakam itu. Ya, itu kemudian ditahan. Akhirnya tahanan dilepaskan, lalu yang mati dikasih bayaran dendanya, dan kemudian akhirnya turunlah ayat ini. Kalau ente orang-orang kafir bilang orang-orang Islam di Madinah begitu jahat, nggak konsisten, ya itu kan hanya kamu ingin memutar balikan fakta, playing victim namanya. Nah, dunia sekarang seperti itu Pak, senang. Jadi orang yang menguasai media, orang yang pintar media, selalu mereka memanfaatkan itu. Makanya media ini Masya Allah, saya nggak kebayang ya, media ini nggak kebayang pertanggungjawabannya di depan Allah gitu loh. Kalau media itu dia jujur seimbang, oke. Tapi kalau media ini hanya dipakai untuk kepentingan yang mazlum menjadi zalim, yang zalim menjadi mazlum, ya. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, seakan-akan itu, gimana pertanggungjawaban Allah? Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati ini. Jadi akhirnya Allah netralisasi, Allah hibur, mereka bertanya. Memang betul, memang tidak boleh perang di hari di bulan haram. Tetapi mengusir orang-orang yang beribadah. Kemudian mereka mengambil hal itu jauh lebih besar, lebih buruk ketimbang itu. Nah, umat Islam mulai reda. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu turunlah ayat tentang masalah perintah untuk perang. Sehingga di sini sekali lagi kekuatan konsolidasi ke dalam diperkuat dan konsolidasi keluar diperkuat sampai bahwa para musuh-musuh itu mengakui memang hebat. Jadi akhirnya orang Mekah itu ketika Bapak Ibu, ketika menjelang nanti perang Badarnya kan tahun kedua. Begitu sebenarnya mereka masih ke perang Badar kedua, itu secara mental itu sudah ngeper. Secara mental sudah ngeper karena sudah 5 kali dikejar, bayangin ya. 5 kali dikejar dan mereka terbirit-birit, mereka ketakutan. Karena yang paling ditakuti mereka apa? Sumber kekuatan mereka itu adalah persoalan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber ini yang kita jauh dari harapan. Karena itu untuk menuju bangkit memang perlu proses. Tapi lagi-lagi
aspek ekonomi itu persoalan yang sangat-sangat mendasar. Akidah penting, tapi akidah tidak menjadi kuat kalau tidak ada ekonomi. Makanya besarnya ekonomi dan akidah di Madinah Nabi itu bersamaan. Memang di Mekah tidak sempat membesarkan ekonomi, tapi begitu kemudian di Madinah Rasulullah cepat, sahabat cepat sekali. Buktinya sumurnya orang-orang Yahudi dibeli oleh Utsman. Buktinya kebun-kebun yang semula dikuasai Yahudi kuasai umat Islam. Nah, umat Islam kita ini baru menguasai semangat, belum menguasai sumber-sumber ekonomi, apalagi sampai hal-hal yang lebih jauh. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Isinya banyaknya cerita, ini penting, tapi harapan kami cerita itu mengandung banyak inspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.